Bapak-bapak, ibu, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk terus mengkaji Al-Quran, selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada subuh kemarin kita sudah mengkaji berkenaan dengan istiqomah terhadap Al-Quran, ya. Sudah menceritakan bagaimana kemungkinan kita terjebak oleh setan karena kita tidak paham Al-Quran, ya. Bukan berarti Al-Quran secara keseluruhan, ya. Misalnya satu ayat saja kita tidak paham, kita kabur, ya, gelap, maka setan akan menguasai kita, ya, dan menjadi teman yang setia, ya. Itu menunjukkan bahwa setan itu menguasai Al-Quran, ya. Menguasai Al-Quran, dia paham, ya. Maka dipesan kepada Nabi Muhammad untuk istiqomah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 44, ya. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kamu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Ini disampaikan kepada Rasulullah, ya, supaya tetap teguh, tapi dalam pengertian sebagai seorang rasul, ya, sebagai orang yang diwahyui, diberikan wahyu atas Al-Quran. Al-Quran itu untuk umatnya, ya. Jadi bayangkan bagaimana Rasulullah mendapat perintah itu, dan bayangkan bahwa kemungkinan umatnya itu akan dipengaruhi setan apabila dia tidak memahami Quran. Tidak memahami dalam arti bukan keseluruhan, ya, bukan keseluruhan, bisa ayat per ayat. Jadi Nabi itu bertugas, ya, bagaimana dia mempermudah, ya, memahami Al-Quran. Dia munculkan hadis berkenaan dengan akhlak, ya, berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan ibadah, berkenaan dengan muamalah, berkenaan dengan hubungan dengan orang-orang yang bukan muslim. Nanti kita lihat, ya, ayat ini sederhana tapi dampaknya sangat luas, ya. Fastamsik, maka berpegang teguhlah kamu. Saya sudah jelaskan kemarin masaka, ya, bagaimana masaka itu terkait dengan contoh perkawinan. Masaka menjaga, memelihara, ya, perkawinan. Bayangkan, menjaga, memelihara perkawinan kita. Begitulah kita terhadap Al-Quran, gitu, ya. Ini diperintah kepada Rasulullah, ya. Billadzi uhiya ilaika,
Maka berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran yang diwahyukan kepada engkau. Nabi setelah tahu Quran, dia paham Quran, kemudian dia memberikan cara-cara yang mudah, ya. Dia menafsirkan beberapa ayat, sekelompok ayat dalam bentuk hadis. Misalnya ayat-ayat berkenaan dengan bicara. Berapa belas ayat berkenaan dengan bicara. Dari belasan ayat itu disimpulkannya oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis, misalnya bagaimana kalau orang percaya kepada akhirat, tentu dia memelihara, dia akan berkata sesuatu yang baik, yang berguna, bermanfaat. Dia diam kalau itu tidak perlu. Itu merupakan abstraksi dari belasan ayat di dalam Al-Quran. Bagaimana dia memberikan penjelasan mengenai tauhid, bagaimana memberikan penjelasan terhadap suatu ibadah. Dari situ, itu yang dipikirkan Rasulullah SAW, itu yang dihasilkan oleh beliau, ya. Dan tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu sempat dia jelaskan, ya. Tidak semua, ya. Dan diberikan sesuatu yang sederhana, yang mudah, gitu. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Siratul mustaqim inilah yang menjadi objek dari kehancuran yang akan dilakukan oleh setan. Mari kita lihat, ya. Jadi siratul mustaqim itu berarti jalan yang lurus, ya, dengan memahami Al-Quran. Nah, ya, kesimpulannya itu. Sekarang bagaimana iblis, setan? Mari kita lihat apa yang menjadi sasaran daripada setan, ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Perhatikan. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pasti dihalangi, ya. Jadi Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah jalan lurus. Maka Rasulullah SAW itu menjelaskan, ya, secara rinci, yang sederhana, ya, sehingga kita dapat memahami dan mengerti, ya, dengan mudah, gitu kan? Nah, jalan itulah yang akan dihancurkan setan, ya. Qala fabima, itu artinya penting, ya. Saya sudah jelaskan kemarin. Qala fabima awaitan, maka demi apa yang telah engkau putuskan aku sesat, la aq'udanna lahum, sungguh aku akan menghalangi mereka dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus, ya. Satu.
Kita lanjut ke ayat ke-17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya, mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kedua, target mereka kita menjadi kufur nikmat, bukan syukur nikmat, ya. Itu target ya. Summa adyanahum, kemudian sungguh aku datangi mereka, mim baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ihim, dari kiri mereka. Dari kanan, kiri, depan, belakang. Ada dua yang tidak didatangi, dari atas dan dari bawah, ya. Dua arah, dari atas, dari bawah. Ini orang menafsirkan, ya. Jadi kalau dari atas, ya, dari bawah bukan jalan yang dilalui oleh setan. Maka itu bahwa atas itu jalannya malaikat, begitu kita dari bawah itu jalan kita pada waktu sujud kepada Allah SWT. Itu ditafsirkan orang seperti itu, ya. Jadi atas, bawah bukan jalan setan, ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin, maka dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Sedikit sekali orang bersyukur. Artinya tidak semua, ada orang bersyukur tapi kebanyakan tidak bersyukur. Jadi dua, ya. Nah, untuk kita camkan, ya, bahwa jalan yang akan dirusak oleh setan itu adalah jalan Shiratal Mustaqim. Dan kita dijadikan orang yang tidak bersyukur. Nah, sekarang jalan yang Shiratal Mustaqim itu adalah jalan di mana diwahyukan kepada Rasulullah. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah itu berusaha mengeluarkan ayat Al-Quran itu secara sungguh-sungguh, ya, sehingga kita mudah mengerti, ya. Innaka ala siratim mustaqim, ya. Jadi menuju jalan yang mustaqim itu satu, tauhid. Jadi tauhid kita akan dirusak oleh setan. Apakah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Jadi target setan itu menghancurkan tauhid kita sehingga kita syirik. Itu, ya. Kedua, tentu dengan ibadah-ibadah. Untuk menuju jalan yang lurus itu ibadah-ibadah, ya. Mereka berusaha, setan menjebak kita di mana ibadah-ibadah kita itu tidak mengikuti Rasulullah SAW. Ya, misalnya dijebak dalam bid'ah. Nah, bid'ah ini, ya, bahayanya bid'ah ini sulit. Orang kalau sudah masuk ibadah-ibadah ritual yang bid'ah, sulit keluar. Ya, kalau diingatkan dia marah karena sudah dilakukan demikian ibadah yang banyak sekali, dan biasanya ibadah-ibadah itu dijadikan setan, ya, disiarkan oleh setan, sehingga ibadah-ibadah itu menjadi massal karena target setan itu, gitu, ya. Begitu juga orang syirik. Kalau orang sudah jatuh syirik, ya, dia tidak akan menghalangi yang lain, malahan
setan itu mempopulerkan orang yang syirik itu, ya, sehingga diharapkan dia banyak pengikut. Katakanlah seorang dukun misalnya, ya dukun dengan mempergunakan jin, dipopulerkan. Malahan ibadahnya itu bukan main, ibadah yang kuat sekali, sehingga masyarakat akan mengikutinya, gitu, ya. Begitu juga beda. Itu oleh sebab itu kalau orang membicarakan syirik, ya, dan membicarakan hal-hal bid'ah, jangan tabu, kita ikuti, ya. Kalau seandainya kita nih termasuk orang-orang yang demikian, segera tobat, ya. Allah tidak akan seolah-olah misalnya begini. Kalau kita beribadah, ya, ibadah yang terakhir itulah yang dihitung sebagai patokan, ya. Misalnya sembahyang kita terus lagi muda sampai tua ini terus sembahyang, ya. Tapi dari lama kelamaan, ya, semakin sempurna sehingga mencapai sholat khusyuk. Maka yang akan dinilai oleh Allah SWT jadi perhitungan adalah yang terakhir, ya. Sholat kita yang kurang-kurang dulu akan disempurnakan dengan ukuran yang terakhir, ya. Begitu juga kalau bid'ah, jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Wah, itu makanya Nabi Muhammad SAW menyarankan, ya, kalau ragu-ragu ya, tidak usah dilaksanakan. Sebab bid'ah itu biasanya ya selalu berkenaan dengan banyak yang perselisihan. Sudah pasti banyak perselisihan. Nah, kalau ragu, tidak usah dilakukan. Banyak jenis-jenis ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan, ya. Banyak, ya. Belajar Quran aja bisa satu hari satu malam itu hanya Quran saja cukup, misalnya, sampai kita yakin, gitu, ya. Menakhlak bisa juga, berusaha Nabi Muhammad SAW itu supaya kita mudah memahami ayat-ayat berkenaan dengan akhlak. Akhlak itu bagaimana akhlak itu? Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasul, ya, akhlak terhadap sesama manusia, gitu. Akhlak sesama saudara muslim, bisa juga akhlak bukan saudara muslim, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Misalnya kita tidak bersangka buruk terhadap Allah, itu akhlak kita. Jadi akhlak itu banyak dimensinya, ya. Dan berkenaan dengan muamalah, perdagangan, pergaulan sesama muslim, ya. Jadi ayat ini, ya, menunjukkan kajian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang wajib kita contoh, ya. Oleh sebab itu ayat ini saya mengerti ayat ini, ya, sehingga kita berusaha, ya, untuk memahami Al-Quran dan menampilkan Al-Quran, ya, di medsos sehingga saudara-saudara kita mudah, ya. Belajar tafsir Al-Quran itu kadang-kadang 2 ayat saja memakan 1 minggu, ya. Nah, maka kita belajar memberikan tafsiran secara mudah, ya, secara mudah. Yang penting itu zikro itu yang penting, ya. Maksudnya begini, kalau kita paham ayat Al-Quran, misalnya surah Al-Isra
ayat 36 ya. Jangan kamu ikut-ikutan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya ya. Karena penglihatan, pendengaran dan hatimu akan diminta pertanggungjawaban. Sudah ya? Nah, kita paham itu. Kita paham. Dan kita laksanakan. Itu sudah cukup. Minimal yang kita lakukan. Nah, kalau ayatnya itu hafal, misalnya wala takfuma lakabihi ya, jangan kamu ikutin inna sam'a wal basara wal fuada. Hafal kita. Hafal itu tujuannya untuk memelihara apa yang kita sudah ngerti ya. Misalnya kalau kita baca Quran di dalam sholat, kita hafal surah, misalnya surah Al-Mulk ya. Kita baca, itu memberitahu Allah bahwa aku hafal, aku paham isinya ya Allah ayat ini ya, sehingga mengharapkan ditambah ilmu. Nah, sehingga bertambah ilmu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita baca ya. Wa innahu zikrullah. Sesungguhnya Al-Qur'an ini ya, benar-benar peringatan untukmu. Zikr dari zikir. Maka itu yang saya maksudkan, zikir itu ya, peringatan untukmu, untuk Nabi Muhammad SAW, dan wali qaumi, untuk kaummu ya. Jadi artinya Al-Qur'an itu dipahami untuk pribadi, setingkat pribadi, setingkat masyarakat. Karena Al-Qur'an itu berkenaan dengan kehidupan masyarakat, dengan kehidupan pribadi. Ada yang berkenaan dengan kewajiban pribadi, ada berkenaan dengan kewajiban masyarakat. Misalnya mengenai pemilu, ada kewajiban masyarakat ya. Maka kita berusaha mengeluarkan ayat-ayat berkenaan masyarakat, berkenaan dengan pribadi. Ini berat nih, bagi Rasulullah itu berat, dan tentu akan diteruskan oleh pengikut-pengikutnya ya. Wasaufa tus'alun, nanti akan ditanya ya. Semua itu akan ditanya. Maka kita lihat banyak ayat-ayat Al-Quran berkenaan kewajiban kita pribadi sebagai anggota masyarakat dan kewajiban sebagai anggota pribadi dan anggota masyarakat. Di dalam Quran itu ada. Nah, misalnya ayat 78 ya. Kita itu nanti segala kelakuan kita itu akan disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun dia tidak hadir seolah-olah ya, tidak ya, sudah masanya dulu mungkin para sahabat dapat, tapi masih kita disaksikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita menjadi saksi atas kelakuan-kelakuan, amal-amal dari umat-umat lainnya. Di dalam surah 20 surah Al-Hajj ya, surah Al-Hajj ya. Jadi kita tuh menjadi saksi ke seluruh umat manusia ini. Ada interaksi kita lakukan, kita menjadi saksi, dan kita disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Saya kira itulah, mudah-mudahan tidak ada lagi yang perlu kita sampaikan dalam istiqomah mengenai Al-Quran ini. Nanti kita lihat apakah masih ada yang bisa kita ungkap dalam surah Az-Zukhruf ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.